Halo Mbak Risa, Gimana sih Mbak? apa kabar Mbak Nisa? Oh iya ya, alhamdulillah baik ya. Terkait gimana kabarnya? Tapi 30 dulu deh. 30 jam closing. Hari ini nggak ada materi ya Mbak ya, seperti biasa paling konsultasi aja. Kalau misalnya ada kesulitan dari teman-teman atau dari yang lain, boleh ditanyakan aja. Oke, alhamdulillah. Oke, oke. Oke, ada yang Mbak Nisa itu, nggak ada lagi. Kalau Mbak Gita, Mas Fajar, Halo, Mbak. oke, hari ini nggak ada materi ya Mas ya, seperti biasa kita konsultasi lagi terkait materi atau di luar materi. Recording in progress. Recording in progress. Info, tes. Tes. Sini.
Saya boleh nanya, Mbak, Ya, boleh Mas Fajar. Silahkan. terkait API automation. Hmm. Kalau API automation itu, saya pernah pernah nyoba-nyoba yang automationnya itu cuman pakai Postman sama Newman, ya, yang dimana itu nggak ngelakuin automation script, Mbak. Tapi cuman kayak apa namanya? Ya apa ya? Kayak konekin Newman-nya sama reporternya gitulah. Terus kalau misalkan automation API itu untuk scope dari automation API itu yang biasa di project kita gunain pakai scripting pakai tools lain, scripting pakai scripting pakai tools kayak Cypress apa enggak sih, Mbak? Apa cuman kayak reporter aja gitu, kayak ngekonekin ke Newman-nya. Biasanya tergantung dari projectnya sih Mas. Kalau diminta untuk automation bisa pakai Cypress atau Catalan juga bisa. Tapi kalau bisa manual biasanya pakai Postman gitu sih. Jadi Tapi kalau cuman di sebatas. Postman itu sebenarnya bisa automation juga, ada scriptnya juga. Hmm, jadi Jadi itu cuman kayak ngekonekin misalkan dari collection ke environment terus digabungin jadi script gitu loh, ya. Mbak. Itu udah masuk masuk automation ya kayak gitu ya. Belum, kalau di Postman ya belum, itu masih manual sih. Kalau mau automation dia harus menambahkan script lagi. Oh, bedanya kayak gitu. Mhm. Oke, oke, sih, sih. Itu tapi tergantung perusahaan ya, dia diminta kayak Ya. gimana gimana ya. Mhm. Ini minta automation atau biasa aja. Oke, itu aja sih. Oke. Terima kasih Mas Fajar. Silakan Mbak Gita, Mbak Nisa tadi belum ada ya. Mas Fajar udah mulai ini ya masuk katalog ya? Iya, Mbak, baru masuk katalog. Udah dicoba-coba Mas. Kalau dicoba-coba kayaknya eh, masih masih udah install sih tapi masih belum bisa setupnya doang. Hmm. Mhm. Kita kalau misalkan setup kayak gitu perlu banget sama Android Studio ya, Pak. Ya, kalau dia pakai emulator ya. Hmm. Berat soalnya. Kalau enggak pakai device aja dari HP Mas. Mau pakai di HP.
Mm-mm. Mau nanya, Mbak, lagi. Sebelumnya ada tugas, yang dimana tugasnya itu apa? Harus ngerunning ngerunning katalon, ngerunning katalon yang ada dari udah ada udah ada apa namanya? Udah ada contohnya atau Simple simple project testnya. ya. Nah, sedangkan itu kan belum dari tugasnya itu belum dikasih tahu kayak dikasih tahu kak cara runningnya, cara gimana nya dari videonya itu. Mm-mm. Boleh nyoba share screen biar tahu dulu cara runningnya gak, Mbak? Baik, ini yang saya skin dari Mas. Iya, dari saya aja. Oh, boleh, silahkan. Iya, Oke. soalnya Gas, gas. kelihatan, Mbak. Oh, bagus. Nah, ini kan tampilan awal banget, sebelum apa? Sebelum di apa-apain lah. Nah, sebelum bikin project dan sebagainya. Eh, yang sebelumnya tuh si tugasnya tuh apa? Ada keterang ada simple apa? Ada simple tasknya gitu di sini. Dan ini tampilan katalog saya. Cara di mana sih, Mbak, itu ya, Mbak? Simple apa? Perannya, Contohnya. perannya ya. Perannya di Hmm. sini yang hijau, atas lagi, Mas. Atas lagi di ke kanan lagi dikit. Siap, siap. Kelebihan. Iya, Yang warna hijau hijau, kotak hijau di tengah. Kotak putih, tapi ada hijaunya di tengah. di tengah ya. Berarti ke itu Bukan apa? ke Tutup. kanan lagi. Ya, Bentar, ketutup. ya Tutup sama itu. ini. Mm-mm. Terlalu. Yang mana, Mbak? Ini. Iya, betul. Sebelumnya kan ada apa? Ada file yang harus dijalanin. Filenya filenya ini di mana, Mbak? Tahu nggak? File yang harus dijalanin. Nah, kayak sampel Hmm. projectnya. Mm-mm. Ya, itu yang dibuka udah ini kan, Udah, sampel project. ya udah, Ya, ya ya tinggal di run aja sih itu. Ini scriptnya, yang di test case itu script. Hasil ini. dari record, ya record atau spy. Coba di run. Hmm, gede banget. Enable to execute the current selected. Bisa ya. Hmm, Kalau enggak, coba bikin awal aja. Bikin sendiri aja, Mas. Bikin folder dulu.
Misal mau ngetes Google atau ngetes Shopee gitu. Berarti dari new ya. Ya, Bikin new projectnya project. apa nih? Eh, Dengan di makam. Iya, itu kan keren banget. Udah di itu, Mbak. Tapi Ini di bawah. di mana ya foldernya? Oh, tadi ini juga Mas. Aku nggak keliatin. Coba kalau di open project udah ada belum? Open project tadi nyimpennya di mana Mas? Ingat nggak? Aduh, lupa bener. Wait, Oh, kalau itu ya. sebenarnya di mana ya? Ya bikin lagi aja nggak apa. Nggak apa-apa. Disimpan biasanya di katalon atau bikin folder baru. Project Mas, project. Project. Project aja coba. Mm-mm. Project satu dah ya. Oke kan, Ya berarti ininya ini ke mana? web aja. Coba web dulu. Lokasinya ada di situ ya Mas ya. Katalon Studio. Novo, Coffee Hmm, Skill. Oke, oke. oke. Ini udah masuk ya? Iya, project satu. Paling Ya, skripnya gimana, Pak? dia kok tampilannya gini ya Mas ya? Beda ya? Tampilan Katalonnya beda, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Coba langsung dipakai record aja. Ya, yang situ, yang tuh, yang record Yang itu mana? sebelahnya. Itu kan spy, ya itu record. Ada tampilan nggak? Ada URL-nya bebas mau apa Mas? Google aja ya, Pak. Itu aja di muka talon boleh coba. Demo Katalon. Hmm. Di ini Mas di record bukan save tapi Nice. di record. No, ya ulang lagi. Hmm. Diklik record, Chrome, pakai Chrome aja. Udah tampil browsernya belum Mas? Di sini soalnya belum tampil. Browsernya ada. Tapi ini kata, oh iya, Katalon demo curang. Kata-kata. Ntar dulu. Itu klik-klik aja mau apa yang mau dites, fitur apa yang mau dites. Mobilin ini sih, Pak. Hmm. Misal klik make appointment. Jadi kita nge-record untuk bikin skripnya itu, Mas. Itu di Hmm, minimize dulu aja web recorder, Mas. ini ya. Udah. Balik lagi ke ini browsernya. Oke. Make appointment. Coba diklik itu satu.
Oke, kalau udah di save dulu aja mungkin Mas. Kita ngetes dia bisa ini nggak masuk ke webnya itu. Oke. Jadi nge-save dulu Ngetes ininya dulu dia bisa berfungsi nggak untuk katalognya ini. Masih ini ada ya. error ya. Hmm. Itu bisa bikin Langsung aja baru save. lagi new folder. Ya, dikasih nama untuk objeknya, misal tadi demo katalog itu ya. Name-nya biasanya apa tuh, Pak? Ini folder dari test case-nya, test suite-nya, atau Peter ya, Pak? Itu Biasanya. dari objeknya. Objek Objek. misal untuk fitur login gitu. Peter berarti. Login. Regis apa? Oke. Regis. Oh, login. Oke. Oke. Oke, itu untuk test case-nya bisa sama, nggak apa-apa, login. Deskripsi itu Bebas sih. deskripsi Kosongin yang dulu nggak biasa. apa-apa. Ini biasa, kalau deskripsi ini biasa yang kita bikin test case biasa kan ya, manual ya. Iya. Hmm. Kalau udah di run aja, Mas. Langsung di running aja. Hmm. Ini kan ya. Oh, outputnya di sini ya, Pak? Iya. Eh. Nanti tampil webnya, tampil nggak? Itu udah Oh ya, mulai. tampil, tampil. Ya, itu udah paste ya, hasilnya. Webnya udah nampil sih, Pak. Itu udah ya berarti ya. Nanti tinggal diekspor lagi, Mas. Kalau misal Hmm. mau ada reportnya, untuk runningnya harus pakai test suite. Nanti dipindah ke test suite, coba. Oh, Hmm. pertanyaannya, Pak. Yang sampel projectnya taruh di mana kemarin? Yang tadi ya, Pak? Sampel project yang sebelumnya Apa atau harus? yang ini Iya, barusan. yang enggak, yang sebelumnya, yang dari default dari katalognya. Oh, itu bebas sih kalau untuk simpannya itu di mana. Kalau tadi mau dilihat, biasanya ada di bagian atas tuh nanti kelihatan dia nge-save-nya di mana. Boleh Hmm. di-open lagi untuk project yang tadi. Oh, nggak kebuka berarti. Kelihatan, Pak? Ya, open project sih kalau itu nanti. Ini ya, File. open project. Hmm. Kalau nggak pakai yang recent itu Oh, tadi, pause dulu aja Mas coba. Hmm. pos. File, file lagi. Terus di bawahnya ini ada project yang tadi udah dibuka. Ada shopping chart test di bawah lagi ke bawah lagi. Ini nih. Tuh.
Bawahnya ke atas lagi, di bawahnya project satu itu tadi yang ini ya, terakhir Oh dibuka. iya, Ya. iya, iya. Mm-mm. Nah ini sih, ini kan ada beberapa ya. Jadi ini harus harus di save dulu sama new projectnya baru bisa ngerunning itu ya tadi ya. Ya. Hmm. Oke, oke sih, Mbak. Oke, oke dah, sip dah. Mm-mm. Sip. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nisa. Kalau PA automation itu harus banget tahu coding HTML. Oke, kalau kalau untuk yang katalon ini dia nggak pakai coding sih. Jadi bisa langsung record, kita nanti bisa langsung automation. Tapi biasanya ada yang objeknya ini nggak bisa run. Jadi kita harus menambahkan script tambahan. Nanti bisa diedit-edit di situ, di bagian script ada. Tapi kalau bisa kita belajar memang dari ini sih. Kayak Cypress dulu. Kalau Cypressnya udah bisa, nanti kita akan belajar bahasa eh apa belajar untuk automation tools yang lain itu akan lebih mudah sih. Itu paling ada tambahan Mbak Nisa. Mas Ref baru datang hari ini nggak ada materi ya Mas Ref ya. Kita konsultasi lagi. Katalon ada skripnya sih gak, Mbak? Gimana? Katalon ada skripnya gak? Katalon ada skripnya. Ada skripnya. Jadi kalau kita Hmm. mau menambahkan skrip sendiri bisa. Katalon sama Appium itu sama apa enggak ya, Pak? Appium Enggak. itu sebenarnya dia dipakai juga di Katalon, tapi untuk pengetesan yang mobile. Nanti dia pakai Appium. Oh. Oh, berarti kalau misalkan mau ngecek mobile, kita harus punya emulator iya, Appium juga Hmm. iya gitu. Hmm. Oke, sih. Oke, Katalon bisa siap, langsung siap. bikin pakai skrip tanpa harus klik button record. Bisa, bisa bikin skrip sendiri, terus di situ biasanya kalau Katalon tuh pakainya ini ya, Gherkin. Bisa Pakai nanti BDD di Gherkin. kalau di Katalon itu, jadi bisa dimodifikasi lagi. Oh, berarti basicnya Gherkin ya, Pak? Kalau itu. Nah, iya. Tapi untuk Katalon sendiri, tapi itu itu sebagai opsi aja kan skripnya ya. Bisa manual kayak klik-klik apa gimana? Untuk ininya ya, sebenarnya sih dari recordnya aja atau spy-nya ini nggak bisa untuk di script automation. Tapi biasanya tuh kebanyakan ya kalau udah di project ada beberapa yang objeknya udah diklik, udah selesai di record, tapi dia itu nggak pas dijalanin dia nggak ngeran gitu sih. Jadi kita harus menambahkan script lagi. Oh ya, oke, oke. Ya sih, jadi nggak langsung ke generate gitu langsung paham. Mhm. Nggak harus sih. Ini di repository GitHub GitHub gitu ya. Ini tergantung ininya sih Mbak, kebutuhan. Framework Laravel juga bisa dipakai testing automation. Kayaknya belum pernah dengar nih Laravel. Apakah bisa framework? Paling kalau misal developernya dia pakainya Laravel, kita bisa ngetes pakai apa aja sih Mas gitu. Iya, ya Mas Ref udah kerja nih, udah dapat peluang.
Bisa pakai Selenium kayaknya ya. Kalau Catalan juga bisa, harusnya sih bisa dipakai semua bahasa. Cypress juga bisa harusnya. Kalau saya fresh sendiri kan khusus web doang ya, Mbak. Ya Kenapa? kan sama Mbak. Ya, untuk saya fresh sendiri kan untuk web doang ya sama bahasa Hmm, pemrogramannya cuma juga yang support cuma JS sama TS doang ya. Kalau untuk Selenium itu dia bisa beberapa device apa? bisa semuanya sih Selenium. Oh, bisa Buat semuanya. ngetes mobile juga bisa. Nah, Kalau nggak ada berarti ya. Eh itu untuk bahasa pemrogramannya pakai apa tuh, Mbak? Scriptnya? Selenium. Selenium aku kemarin Python tapi framework sih pakai robot framework Selenium. Oh, berarti Bahasanya robot framework. Python. Oh, robot framework itu bukan kayak Cypress lagi, tapi lebih ke arah framework ya? Mm-mm. Apa gitu? Iya, Ya sih. Tapi Selenium Java itu masih ada kan ya, Kak? Masih ada. Saya ada kan ya? masih kayaknya. Hmm, sih sih. Iya. Setahu saya itu ada Selenium Python, kemudian Selenium Java, kayak gitu. Tapi kalau Java kayaknya lebih rumit sih. Bahasanya kalau Python kan lebih dipahami gitu ya. Masih kayak bahasa manusia lah. Oh, berarti kalau misalkan pakai Selenium, kalau untuk Java, dengar-dengar pakai Cucumber ya? Cucumber, iya Bisa, bisa. apa Python juga termasuk bisa pakai Cucumber? Kayaknya Cucumber itu kayak dia berdiri sendiri gitu sih Mas. Setauku Oh, ya. Kayak frameworknya lah. Dia punya yang sendiri. oke, oke. Kalau di kantornya Matrix belum ada ini. Harus pakai apa toolsnya gitu untuk promotion. Nah, cerita rap, Oh, cerita rap. Hmm? oke, oke. Nah, jadi kemarin itu kan eh, baru diarahkan ya, Kak. Untuk yang pertama kayak masih manual dulu. Untuk semester selanjutnya kita mau masuk ke arah yang automation. Cuma kan manajer saya kan bekas dev ya. Jadi dia itu pernah pakai Katalon, pernah pakai Selenium. Nah, kan perusahaan kan mempunyai permasalahan atau problem yang beda-beda gitu. Nah, Hmm. kebetulan banget di kantor saya itu dia itu pengen lebih mempersimpel gitu loh. Terus katanya nanti kita pakainya itu yang otomasinya PHP aja. Kalian harus belajar PHP dulu. Habis itu pakainya frameworknya Laravel gitu. Aduh, apalagi nih kataku ya, aduh, PHP gitu Laravel entah. Nanti pokoknya pakai scriptingnya gitu, gitu. Itu sih Kak. Soalnya dia kan saya kan ditempatinya kan di FUT ya. Terus yang di SIT sama yang di satunya lagi apa? Lupa namanya. UIT. UIT itu ada lagi yang bikin gitu. Iya. Jadi Oh, ditempatinya soalnya jadi FUT ya. FUT itu berarti kayak unit testingnya itu dari awal kayak developernya yang ngetes betul gitu ya. Oh iya betul pantas ya. sekali. Tapi harusnya itu yang Heeh. ngetes devnya sih. Kalau Iya QA makanya biasanya kebanyakan enggak. terus jadi kan kebetulan banget mantan Dev itu manajernya malah jadi manajer QA jadi ya mau nggak mau kan ngikut itunya ya udah deh apa. Soalnya dia mau ngecek untuk code-nya itu sih Mas. Kalau unit testing itu. Iya benar, jadi belajar macem-macem di situ jadinya Kak. Hmm. 嗯 iya. 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 嗯
Bentar ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Oh iya, Mas, di kantor untuk IE-nya sendiri atau ada teman yang lain, Mas? Kalau di tempatnya ada berlima orang. Hmm, Ada lima kak ada 5 untuk QA tim. ya. Heeh. Terus masing-masing punya peranan sendiri-sendiri sih. Oh, jadi beda tugas gitu ya. Iya bener, tugasnya beda-beda. Ini malah Tapi ntar udah gimana ada kak? yang ini, maksudnya udah pengalaman sebelumnya di situ lebih lama atau baru semua? Yang tiga itu baru termasuk saya. Kemudian yang dua itu udah lama di situ. Hmm. Mm, Sebelumnya kan ada tiga orang, tapi tiga orang dimasukin ke SIT sama UIT-nya. Itu naik lagi gitu. Jadi kan kosong makanya yang baru kita tiga. Oke. Jadi Heeh. biasanya disuruh ngetes-ngetes API gitu nggak sih, Mas? Nah, kan waktu itu kan saya nanya juga ke manajernya kan, Pak Hmm. di sini ngetes API gitu juga nggak sih kayak gitu kan? Nah, terus dia yang pakai Postman gitu-gitu ya, gitu kan? Iya Hmm. gitu kan. Nah, kalau di sini nih untungnya udah kayak ke coverage gitu. Jadi